Balih latihan jenengan punya waktu 5 menit untuk mempresentasikan, untuk mempraktekkan modul ajar, lalu nanti baru kita tanya-tanya. Baik, silakan waktu dari sekarang. Siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Hamzah selaku ketua kelas monggo untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah selesai untuk sebelumnya kita telah belajar tentang rukun iman. Masih ingat tentang materi rukun iman? Alhamdulillah masih ingat. Ya, kita kasih terus untuk anak, untuk Mbak Aisyah karena masih ingat pertemuan kemarin. Alhamdulillah PR-nya juga sudah dikerjakan tadi. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin anak-anak semua berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri terlebih dahulu. Sekarang fokus 1, 2, 3. Ya, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Nanti harapannya setelah anak-anak belajar dengan Pak Guru pada hari ini, anak-anak bisa menyebutkan apa itu zakat fitrah, siapa yang berhak untuk menerimanya, kapan waktu untuk membayarkannya, dan juga anak-anak juga tahu hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang pernah mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan? Bagaimana rasanya? Senang, alhamdulillah senang semuanya. Kemudian kapan mengeluarkannya? Oh iya pas malam takbiran. Sekali pintar Mas Adit. Nah, kemudian selanjutnya anak, bagaimana yang menerima zakat fitrah senang nggak? Senang. Oke, pintar. Jadi seperti itu anak-anak. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian anak sekarang Pak Guru ingin menampilkan tayangan PowerPoint. Anak-anak lihat terlebih dahulu. Ini ada video ya anak-anak. Video kaum duafa. Ada video paling miskin. Di situ sekolah tapi tidak bisa sekolah. Dari zakat ini anak-anak tahu nggak? Zakat bisa dikeluarkan untuk anak-anak yang kurang mampu ini. Akhirnya mereka bisa menerima sesuai dengan pembagiannya. Jadi anak-anak, hari ini Bapak akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok namanya seperti khulafaur rasyidin. Ada kelompok Abu Bakar, ada kelompok Umar bin Khattab, ada kelompok Utsman bin Affan, dan ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Sekarang Pak Guru akan kasih ke anak-anak, ini ada bacaan. Sekarang dibaca, kemudian coba dijawab pertanyaannya. Yang pertama adalah apa itu zakat fitrah? Kemudian yang kedua, untuk siapa zakat fitrah? Dan yang ketiga, berdasarkan bacaan tersebut, apa manfaat atau hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah? Oke, sekarang kelompok. Ya, sudah berkelompok. Sekarang dikerjakan. Ya, sudah selesai waktunya. Nah, sekarang setiap kelompok dituliskan dalam kertas yang sudah Pak Guru bagikan. Di bimbingannya sudah ada. Kemudian teman-teman yang di kelompok yang lain silakan untuk berputar mengelilingi hasil karyanya, kemudian dicatat. Jadi anak tolong atau yang menjadi mempresentasikan nanti disampaikan ke teman-temannya. Oke, anak-anak sekarang coba kelompok Umar sampaikan apa yang diperoleh. Tadi sudah berkelompok, sudah membuat karya masing-masing. Ada yang membuat gambar, ada yang membuat mind map sesuai dengan masing-masing. Sekarang anak-anak, Pak Guru ingin dengan anak-anak mengumpulkan di mana. Tadi kita sudah belajar banyak terkait dengan zakat fitrah. Siapa yang berhak menerima? Kaum fakir miskin terutama. Waktunya besarannya. Coba, oh itu dari kelompok Usman. Usman, Pak Guru. Jadi harta yang kita peroleh itu kalau kita hanya makan itu nanti cuma jadi kotoran. Kalau kita hanya simpan nanti jadi rebutan orang rumah. Tapi kalau kita keluarkan untuk zakat, itulah investasi kita. Betul teman-teman. Itu anak-anak. Sekarang selanjutnya Pak Guru ingin memberikan LKPD ke anak-anak. Kemarin Pak Guru sudah minta anak untuk membawa HP. Sekarang Pak Guru akan kirimkan link LKPD materi tentang zakat ini untuk dikerjakan oleh anak-anak. Ada 10 nomor, silakan dikerjakan. Link yang sudah Pak Guru bagikan di dalam grup kelas ini, silakan dikerjakan langsung. Waktunya 25 menit. Anak sudah mengerjakan semua, Pak Guru akan tampilkan langsung hasil dari anak-anak. Wah, ternyata
ini lulus semua. Rata-rata nilainya adalah 80. Nah, anak-anak, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan senang, belajar dengan semangat. Anak-anak juga tadi sudah belajar tentang zakat fitrah, pembagiannya, kemudian anak-anak juga sudah tahu hikmah dari zakat fitrah. Ingat ya anak-anak, berbagi itu tidak akan mengurangi, tapi tidak akan membuat kita miskin, tapi sebaliknya memberi, berbagi akan membuat kita merasa cukup. Dan jika ada pertanyaan, minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu sedekah dan infak. Untuk pertemuan kali ini kita rasa cukup, Bapak rasa cukup. Sekarang pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Tadi Mas Andi sudah memimpin, sekarang Mbak Isa yang memimpin. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galih, apa yang jenengan ketahui tentang taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom itu adalah tingkatan pemahaman mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi, biasanya dilambangkan dengan nantinya C1 sampai dengan C6. Mulai dari pengetahuan, pemahaman, kemudian C itu apa? C itu? C itu kognitif, Pak. Oh ya. Yeah. Terus bagaimana hubungannya dengan Hodge dan Lodge? Oke, semakin tinggi taksonomi Bloom itu semakin ke arah yang Hodge, Pak. Jadi mulai dari yang Hodge sampai dengan Hodge. Pemahaman yang Hodge itu mulai dari hanya pertanyaan-pertanyaan untuk pengetahuan, contoh menyebutkan itu pengetahuan, kemudian naik lagi menjadi pemahaman, jelaskan, kemudian naik lagi ke arah yang lebih Hodge yaitu analisis, kemudian naik lagi sampai dengan sintetis dan evaluasi. Materi ajar itu bisa diklasifikasikan menjadi konsep, kemudian prinsip, ada fakta, ada prosedur, itu gimana? Oke. Mohon maaf Pak, menurut saya untuk konsep itu adalah terkait dengan pengertian-pengertian Pak. Sedangkan untuk fakta adalah bagaimana kita menyajikan materi itu kepada anak didik tentang konsep tersebut, fakta di lapangannya seperti apa? Seperti contoh fakta Pak, contoh fakta. Contoh fakta di lapangan Pak. Contoh rukun Islam ada 5, itu fakta Pak. Kalau prosedur apa? Kalau prosedur ini Pak, bagaimana cara untuk melakukan Pak? Biasanya urutan wudhu gitu Pak. Kemudian kalau PTK jenengan gimana PTK? PTK saya kemarin dari Pak dosen diminta untuk diperbaiki di bagian rumusan masalahnya karena yang bagian pertama kurang tepat, tidak sesuai untuk PTK. Kemudian PTK saya judulnya adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui, kalau kemarin adalah media audiovisual untuk kelas 5 materi zakat istri negeri 2 KPM tahun 2024-2025. Kemudian kemarin setelah diskusi dengan teman-teman dan juga melihat itu, yang tadinya arahnya adalah media audiovisual diganti dengan metode gallery walk sesuai dengan tadi yang saya sampaikan Pak. Kalau P5 PPRN jenengan bagaimana? P5 PPRN, kalau P5-nya kan ada 6 Pak. Ada 6 dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif. Kemudian untuk PPRA-nya, rahmatan lil alaminnya, ada yang tahun, kemudian ada yang berpikir kritis Pak. Bapak dihafalkan surat An-Nasr. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sekarang ya ditulis ayat 1-nya saja. Ya. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.